Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat pagi rekan-rekan media semuanya yang sudah hadir. Uh, kita hari ini mengadakan press conference virtual. Jadi saya juga nggak bisa langsung menyapa teman-teman media karena memang saat ini kita sedang PSBB dan juga sedang physical distancing. Tapi saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir hari ini. 22 April, hari ini kita akan mengupdate langsung ke teman-teman media tentang program Ramadan yang akan diluncurkan oleh Excel Axiata. Jadi teman-teman semuanya, mungkin terakhir kita bikin media update itu di awal work from home ya, di minggu pertama work from home. Saat itu memang belum berlaku PSBB sehingga kita masih bisa melakukan update tersebut dari kantor Excel Axiata Tower di Jakarta. Nah, tapi sekarang karena memang sudah berlaku PSBB dan juga physical distancing semakin diperketat, kita saat ini harus mencari platform yang memang paling tepat supaya bisa memanfaatkan teknologi yang ada, tapi tetap bisa menyampaikan komunikasi dengan baik ke publik, khususnya lewat teman-teman media. Dan saya juga berharap semoga teman-teman media yang hadir dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jadi teman-teman semoga mungkin udah bisa melihat materinya di depan di layar. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, saya mau memperkenalkan dulu sebenarnya di sini ada siapa aja. Jadi khusus hari ini memang kita punya narasumber yang komplit banget. Ada 6 orang narasumber yang akan hadir dan akan memberikan paparan langsung kepada teman-teman media. Yang pertama ada Pak I Gede Darmayusa atau biasa dipanggil Pak Gede. Beliau adalah Chief Technology Officer dari Excel Axiata. Kemudian juga ada Mbak Frinzi Zulkarnain. Mbak Frinzi adalah Group Head Customer and Brand Experience. Lalu ada Mbak Lira Filiola. Beliau adalah Group Head Premium and Product Marketing. Lalu ada juga Mas Faisal Farid, beliau adalah Head Mass Segment Monetization. Juga ada Mbak Randu Zulmi, beliau adalah Head Youth Marketing Communication. Dan juga ada Mbak Bianca Hardini, yaitu Head Home Marketing. Selain daripada itu juga sebenarnya ada tim Korkom di belakang sini yang lengkap hadir. Ada Mas Henry, ada Mbak Ella, ada Mas Dey, ada Mbak Ika, semuanya lengkap sebenarnya. Dan juga ada Mas Hamzah juga hadir di sini. Jadi hari ini kita akan lengkap sekali memberikan paparan ke teman-teman semua, mulai dari kesiapan jaringan, kemudian program, campaign, dan juga produk yang akan bisa dimanfaatkan oleh seluruh pengguna XL memasuki masa Ramadan dan juga Lebaran dari rumah. Nah, tanpa berpanjang lebar, mungkin yang pertama saya akan langsung mengundang Mbak Frinzi Zulkarnain untuk memberikan paparan tentang campaign Ramadan dari Excel Axiata tahun ini. Silakan Mbak Frinzi. Terima kasih Ayu. Selamat siang rekan-rekan media sekalian. Mudah-mudahan bisa mendengar suara saya. Pertama izinkan saya untuk mengajak semuanya untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kita kesehatan ya, sehingga kita tuh bisa berkumpul bersama walaupun secara virtual, tapi tetap bisa berkumpul hari ini. Dan juga memberikan kesempatan bahwa kita tuh masih bisa untuk bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Itu sesuatu yang menurut saya patut kita syukuri bersama. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah bulan Ramadan tahun ini memang akan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun ini kita dihadapkan dengan tantangan wabah COVID-19 yang mengakibatkan akan ada keterbatasan melakukan kegiatan beribadah di bulan Ramadan yang suci ini. Tapi Excel Axiata dan saya yakin rekan-rekan media semua juga percaya bahwa jika kita menghadapi sebuah tantangan itu dengan sikap positif, maka kita akan bisa menemukan jalan keluarnya. Karena itu Excel Axiata hari ini tuh ingin berbagi kepada rekan-rekan media bagaimana kami ingin membantu para pelanggan dan juga masyarakat pada umumnya untuk tetap bisa beribadah dan menyebarkan kebaikan di tengah situasi yang sulit ini. Karena itu campaign yang kami usung di Ramadan tahun ini adalah berjudul Terus Sebar Kebaikan,
sebagai bagian dari kampanye besar kami, yaitu Di Rumah Lebih Baik. Jadi di sini kami ingin bahwa pelanggan, partner, dan masyarakat juga tetap bisa beribadah, bisa bersilaturahmi, bisa menyebarkan kebaikan, sekaligus juga mendukung program pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Nah, jadi ada di sini bisa rekan-rekan semua melihat bahwa ada 3 pilar utama. Yang pertama adalah kesiapan jaringan dan kesiapan tim di balik jaringan tersebut. Yaitu pertama yang ini semua detailnya akan dijelaskan, tapi saya akan menjelaskan hanya summary-nya saja. Dalam hal kesiapan jaringan dan tim itu sendiri, dari sisi jaringan akan ada penambahan jangkauan dan kapasitas, penambahan fiberisasi, upgrade, juga adanya modernisasi. Dari sisi tim itu juga sangat penting, sehingga kita juga di sini punya tim yang akan monitoring dan standby selama 24 jam, dan juga dalam kondisi PSBB seperti ini, kami juga tidak lupa untuk memastikan bahwa tim di lapangan itu dilengkapi surat tugas dan juga terkoordinasi dengan baik. Nah, itu adalah pilar pertama kami, kesiapan jaringan dan juga tim. Pilar kedua adalah produk, promosi, dan program digital. Bagaimana caranya kita bisa mengenable atau memastikan bahwa para pelanggan itu bisa terus beribadah dan terus menyebarkan kebaikan. Selain dari sisi network, tentunya kita harus siapkan bagaimana cara mereka menikmati network itu sendiri, yaitu melalui produk, promosi, dan program kami. Secara korporat, Excel Axiata itu sudah memberikan, ini sudah diperpanjang sebenarnya sudah ya beberapa kali, yaitu gratis akses data 2 GB per hari yang bisa diambil lewat aplikasi. Lalu yang kedua adalah kampanye terus sebar kebaikan yang sudah kami mulai di sosial media dan akan berlanjut terus sampai dengan Ramadan dan juga sampai Lebaran nantinya. Dari XL, brand XL sendiri ada paket Ramadan di mana memberikan unlimited kuota ke semua aplikasi. Lalu dari XL prioritas adanya juga promo dan bonus kuota, juga diskon menarik, juga khusus untuk para pendaftar baru mendapatkan promo yang bisa didapatkan semuanya ini lewat berbagai channel XL prioritas. XL Home juga tidak kalah, ada promo booster untuk pelanggan dan juga ada paket khusus pelanggan di area baru yang di-cover oleh XL Home. Lalu untuk Aksis ada berbagai pilihan kuota internet yang terjangkau, ada kuota khusus Ramadan, dan juga ada pilihan pembayaran baru yang ditawarkan lewat aplikasi Aksisnet. Lalu kalau sudah ada kesiapan jaringan, sudah ada produk promosi dan program digital, apakah di situ saja? Sebenarnya tidak, karena pilar ketiga adalah juga sangat penting di semangat Ramadan, di mana kita tidak hanya berhenti pada diri kita sendiri, tapi juga kita harus terus menyebarkan kebaikan, apalagi di situasi yang sulit seperti pandemi COVID-19 ini. Maka kami juga memastikan bahwa ada bantuan bagi masyarakat dan partner kami. Di level korporat, Excel Axiata sudah menyediakan mobile BTS di rumah sakit, di mana yang rumah sakit tersebut yang merawat pasien COVID-19. Kami juga sudah menyalurkan dana ke PNPB yang juga disalurkan lagi ke DMI dan PMI. Lalu juga sudah memberikan bantuan APD untuk petugas medis di rumah sakit. Selain itu kami juga membuka kesempatan untuk berdonasi lewat program Smart Donasi untuk para tenaga medis yang kita tahu sangat amat membutuhkan bantuan kita. Lalu kami juga memikirkan mengenai para pekerja informal yang sekarang terdampak oleh pandemi COVID-19. Maka kami juga akan memberikan paket lebaran khusus untuk mereka yang terkena dampak. Selain itu kami juga memikirkan mengenai bagaimana partner kami yang biasanya tahun-tahun sebelumnya itu mungkin rekan-rekan tahu ada program mudik bersama. Untuk tahun ini berhubung tidak bisa mudik, maka kami tidak ingin membatasi kenikmatan mudik itu sendiri, tapi mungkin bentuknya berbeda, yaitu Excel Axiata Mudik Virtual yang akan diberikan kepada retail outlet dan juga keluarganya. Nah, itu dari sisi korporat. Dan tambahan lagi dari brand Aksis juga membuka kesempatan untuk donasi COVID-19 melalui berbagai channel yang mereka buka. Nah, supaya rekan-rekan semuanya juga lebih jelas mengenai detailnya seperti apa, maka untuk kesiapan jaringan dan tim, saya mohon kesediaan Bapak Igede dan Mayusa untuk bisa memberikan penjelasan lebih detail lagi. Silakan Pak Gede. Nah, sebelum Mas Gede masuk dengan paparan, mungkin aku jelasin sedikit ya ini tentang apa namanya
bagaimana nanti teman-teman media bisa berinteraksi dengan para pembicara. Jadi memang platform live event ini sedikit beda dengan platform yang kalau misalnya teman-teman biasa gunakan kayak Zoom ataupun meeting-meeting yang lain lah ya, atau Skype atau apapun. Nah, jadi memang ini adalah platform untuk webinar, jadi di mana nanti teman-teman tetap bisa mengajukan pertanyaan melalui ada di situ ada tombol yang kayak chat itu ya. Nah, itu adalah chat live event Q&A. Jadi teman-teman media bisa bertanya, nanti di akhir selesai paparan semuanya, kita akan menjawab pertanyaannya satu persatu. Saya juga lihat ada beberapa yang udah masuk nih. Nah, ini nanti kita akan bacakan satu persatu pertanyaannya. Oke, saya kembalikan ke Pak Gede untuk melanjutkan. Silakan Pak Gede. Oke, terima kasih buat Ayu dan terima kasih buat Prinsi. Sebelum saya meneruskan, mungkin saya ingin tahu konfirmasi suara saya didengar baik, Mbak Ayu? Iya, jelas. Oke, terima kasih. Buat rekan-rekan semua yang sudah hadir, sekali lagi terima kasih. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita kalau hadir pada media update hari ini, artinya kita semua sehat, kita semua diberi kesehatan sampai hari ini, dan mudah-mudahan seterusnya sampai pandemi ini berlalu dan kita semua selamat dan sehat kembali dan beraktivitas secara normal ya. Seperti yang Ayu tadi sampaikan bahwa di awal-awal work from home kita sudah memberikan update mengenai jaringan, terutama setelah terjadinya kenaikan traffic dan lain sebagainya pada saat kita semua bekerja dari rumah. Pada saat ini saya ingin mengulang beberapa informasi termasuk juga kesiapan kita untuk Lebaran dan juga antisipasi kenaikan traffic yang sampai saat ini masih terus kita rasakan karena kayaknya produktivitas masyarakat pada saat bekerja di rumah itu tidak berkurang, malah ada yang mengatakan bahwa bekerja dari rumah itu jauh lebih produktif. Nah, untuk itu tantangan buat kita dan pada slide-slide selanjutnya saya akan sampaikan apa yang terjadi dan apa yang kita siapkan. Oke, slide selanjutnya. Oke, kenaikan traffic seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu sekitar 15% dari minggu ke minggu itu terjadi di minggu pertama, kedua, dan ketiga setelah kita semua hampir secara bersamaan menerapkan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Itu kira-kira kita mulai itu di pertengahan bulan Maret ya. Kalau kita hitung-hitung sekarang ini sudah 4 minggu atau sudah kira-kira 1 bulan kita bekerja, belajar, beribadah dari rumah. Jadi kalau dibandingin secara overall sebelum dan sesudah COVID itu kira-kira kenaikan sekitar 18%. Sekitar perbedaannya sekitar 18%. Saya sudah banyak berbicara dengan para teknologi partner, ada beberapa forum discussion dengan beberapa operator di luar Indonesia juga yang sama-sama mengalami pandemi seperti ini, juga mengalami work from home dan beberapa yang lockdown seperti Singapura. Rata-rata kenaikannya punya kenaikan trennya hampir sama, yaitu 15-20% pada awal-awal pemerintahnya sudah menjalankan lockdown dan semua masyarakatnya, semua karyawan atau pekerja melakukan work from home. Jadi kita sama dengan negara lain trennya kenaikan traffic, dan kalau kita lihat di chart ya, di chart yang ada mungkin teman-teman lihat, sekarang kita ada di peak trafficnya dari sekitar minggu ke-4 Maret sampai sekarang traffic itu landai ya, cukup landai, kenaikan 1% dan 2-2%. Tapi kayaknya kita sekarang lagi di puncaknya traffic ya, lagi di puncak traffic dan ini akan terus bertahan. Nah, terus yang sudah kita lakukan adalah kita sudah 1.400 site sudah kita upgrade, terutama di daerah suburban yang ada di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, yang mengalami kenaikan rata-rata jauh lebih tinggi daripada daerah lain, juga Bandung, Cimahi, dan juga Tegal, beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Barat, karena kemungkinan mereka sudah memanfaatkan work from home yang belum tahu kapan berakhirnya untuk sekalian aja mudik Lebaran begitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat ada berapa sih yang sudah
pada saat work from home diumumkan, udahlah sekalian aja mudik Lebaran biar nggak bolak-balik begitu ya. Nah, terus seperti tidak disampaikan, kita juga melakukan optimisasi jaringan. Optimisasi ini artinya kita balance traffic, kita perbaiki lagi, ada beberapa performance yang selama ini mungkin kurang baik menjadi jauh lebih baik, di samping nambah kapasitas, juga beberapa policy yang ada di network yang kita ubah menyesuaikan dengan traffic load yang sekarang kebanyakan ada di residential area. Mobile BTS kita juga mulai deploy, kita deploy baru sekitar 15-20, sedangkan yang lama dari Lebaran sebelumnya kita pertahankan karena ternyata trafiknya cukup bagus. Nah, kita utamakan sekarang daerah-daerah yang memang menjadi rujukan seperti rumah sakit rujukan, dan juga daerah-daerah isolasi yang baru, ya. Yang terus terang kita juga sangat support pemerintah pada saat pemerintah menyatakan bahwa daerah atau rumah sakit atau apapun juga lokasi yang dijadikan rujukan baru dan tidak punya coverage, kita akan support karena kita tahu bahwa komunikasi antar departemen, antar instansi, apalagi yang menjadi frontliner di gugus depan penanggulangan COVID itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat kritikal. Ya. Jadi kurang lebih kenaikan ini kita antisipasi, dan berikutnya untuk Lebaran mungkin bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, kalau melihat dari pemakaian data saat ini, yang paling besar kontribusinya menyebabkan kenaikan traffic yang tinggi tadi itu adalah streaming. Ya. Saya banyak mendengar komplain juga dari teman-teman karena ternyata mereka untuk bunuh waktunya itu mereka sekarang banyak nonton video, banyak nonton YouTube, banyak nonton bermain game gitu ya, untuk sekali lagi karena gimana pun 24 jam di rumah ya sesuatu yang challenge juga. Nah, itu jadi masukan ke kita perbaiki jaringan di beberapa residential termasuk beberapa untuk meningkatkan produktivitas employee-nya Excel sendiri. Social network tentu saja. Tapi kita harapkan bahwa kenaikan traffic ini adalah memang lebih banyak dikonsum untuk hal-hal yang produktif, seperti aplikasi video conference yang sekarang sangat populer seperti Zoom, Microsoft Teams, Webex dan lain sebagainya. Saya yakin rekan-rekan wartawan juga sekarang sudah memanfaatkan banyak aplikasi online untuk rapat atau untuk mengupdate ke kantornya masing-masing. Jadi kita akan terus memantau ini, terutama memastikan bahwa kualitas streaming yang bisa dipakai atau bisa diterima oleh siapapun penggunanya itu masih dalam level yang wajar, yang bisa, yang nyaman gitu ya. Sekali lagi kita juga melakukan banyak imbauan. Jika memang pada peak traffic itu pun kita mengimbau agar hemat-hemat bandwidth gitu. Makanya sekarang pun kalau misalnya kita tidak menjadi pembicara, biasanya kita mematikan video kita. Nah, itu untuk sekali lagi biar bandwidth-nya kita bisa di-save sehingga bisa dipakai lebih banyak orang yang pada saat yang bersamaan. Ya. Oke, next. Nah, kalau mudik seperti tadi saya sampaikan, di tahun 2019 dan di tahun-tahun sebelumnya, pola mudik itu sudah bisa kita baca, sudah bisa kita prediksi, sehingga antisipasi kita bisa lebih baik dan lebih lama. Ya. Jadi kalau biasanya itu sekitar 16% pelanggan Excel itu mudik lah dari tahun ke tahun, 16-20% sudah kita perkirakan mudik. Yang paling banyak itu tentunya di Jawa Barat dan Jawa Tengah sampai di atas 25%. Nah, itu adalah sesuatu yang sudah menjadi pola dari tahun ke tahun. Di tahun ini, nah, dengan adanya work from home, study from home, juga beribadah dari rumah, kita dengan lonjakan traffic yang 15%, kita melihat bahwa ternyata Jabo malah turun 4%. Nah, itu yang menyebabkan kita sudah langsung tahu bahwa ternyata di work from home itu, terutama DKI Jakarta itu orangnya sudah pada keluar, yang rata-rata adalah komuter maupun juga yang langsung mungkin ke kampung halamannya masing-masing karena kantornya tutup dan biaya hidup di Jakarta juga lebih mahal. Ya, kita lihat ini, tapi
traffic secara nasional naik 15-20%. Jadi kita bisa bilang bahwa Jabo memang turun, tapi sentral Java, Jawa Barat, Jawa Timur, malah di Sumatera itu naik. Nah, di Lebaran tahun 2020 ini, kalau kita melihat pola 2019, kita combine dengan impact dari COVID, kita bisa prediksi bahwa tidak seperti tahun lalu jumlah pemudiknya, ya. Kalau dulu sekitar 16%, mungkin sekarang setengah lebih lah, mungkin sekitar cuma 9% yang akan mudik. Jadi diperkirakan akan banyak yang masih stay di Jakarta, di kota-kota mereka sekarang bekerja, dan tidak akan mudik. Nah, untuk itu yang kita lakukan adalah kita tetap memprioritaskan jalur mudik itu secara berkala tetap kita perbaiki, kita improve sesuai dengan plan original 2020, cover jalan tol ataupun ada jalan baru tetap kita lakukan, rest area kita pastikan tetap ada coverage, biarpun mungkin penambahan capacity untuk saat ini tidak ada terlalu banyak, tapi yang sekarang kita tetap usahakan adalah residential area di Jakarta, residential area di Bandung, dan kota-kota besar itu tetap kita lakukan. Kalau sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, biasanya penambahan kapasiti di residential area di Jakarta, kota besar itu hampir tidak ada, karena semua akan shifted ke kampung-kampung di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, untuk sekarang, sebagian investasi itu tetap kita alihkan ke residential area, supaya sebagian besar, atau 50% lebih, warga kota yang tidak mudik itu tetap bisa nyaman di rumah masing-masing. Karena saya yakin nanti mungkin tadi Bu Frinsi dari marketing sudah menyampaikan akan banyak program Excel khusus untuk Lebaran atau bulan puasa maupun nanti pada saat Idul Fitri yang online, yang memanfaatkan connectivity atau internet sebagai media untuk silaturahmi. Oke, berikutnya. Nah, secara summary, jadi dari tadi sudah saya sampaikan 1.400 sudah kita selesaikan dalam bulan ini penambahan kapasiti. Kita siapkan lagi 4.000 site, ya, 4.000 site yang akan mulai minggu depan kita deploy, terutama di kota-kota Bandung, Cirebon, dan lain sebagainya, untuk memastikan silaturahmi virtual atau online pada bulan puasa maupun sampai Ramadan itu bisa dilakukan dengan nyaman oleh semua orang. Fiber juga kita masih jalan, ya, telekomunikasi adalah satu dari 8 sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah dan diberi kebebasan untuk terus melakukan aktiviti, memastikan kapasiti, memastikan coverage ada dalam situasi COVID seperti saat ini, sehingga kita dalam keterbatasan akses maupun resource, kita tetap berusaha untuk mengejar apa yang sudah kita rencanakan. Core system kita juga sebelum Lebaran kita upgrade sampai 2 kali lipat, sampai atau 100% dibandingin tahun lalu. Modernisasi dari BTS yang belum ada 4G, kita tambahkan 4G. Rencananya semua akan selesai di tahun ini, 2020. Tapi mungkin sekitar 95% itu sebenarnya harusnya selesai sebelum Lebaran. Nah, sekitar 5% sisanya itu adalah mungkin site-site yang remote, yang sampai saat ini mungkin transmisinya masih kita coba untuk tambah dulu kapasitinya sebelum menambah jaringan LTE. Nah, kita terus melakukan optimisasi, terutama sekali lagi adalah sarana pendukung bungkus depan COVID, MBTS juga kita terus tambahkan. Kalau dulu lebih banyak mungkin ke daerah wisata atau daerah-daerah rest area atau daerah-daerah baru yang memang akan menjadi pusat orang berkumpul pada saat biasanya kalau nggak H atau H+1 Lebaran atau H+2 Lebaran, kita sekarang fokuskan mobile BTS kita atau kapasiti kita juga ke residensial yang selama ini belum ada coverage-nya tapi ternyata sekarang ramai, atau rumah sakit darurat yang dibuat oleh pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, Excel Axiata siap melayani
dan menemani dalam masa bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah, serta masa Lebaran 2020. Demikian Ayu, saya kembalikan ke Ayu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mas Gede kayaknya masih ada satu slide lagi deh. Ya enggak? Enggak. Emang ada? Coba, next. Oh ya, maaf. Ini sebenarnya, mohon maaf, saya kira tadi summary. Jadi, wrap up aja. Jadi kenaikan traffic yang kita harap prediksi di Lebaran itu sekitar 15-20% data. Voice dan SMS relatif stabil, malah voice kemarin ada kenaikan sekitar 5%. Ya, streaming seperti tadi saya sampaikan, video conference, video call yang sangat populer. Tentunya semua orang tahu Zoom sekarang, ya, dari tidak tahu menjadi tahu. WhatsApp video call juga semakin populer dan ini pasti akan banyak dimanfaatkan nanti pada saat silaturahmi Lebaran. Seperti biasa instant messaging, game. Saya sendiri sekarang dari sebelumnya tidak tahu game jadi ikut main game karena bosan di rumah gitu ya. Jadi mulai juga ada peningkatan musik streaming, tentu saja beberapa aplikasi yang populer teman-teman udah tahu itu juga kenaikan trafficnya lumayan tinggi ya. Nah, untuk yang tim, sekali lagi, biarpun kita berlebaran, biarpun kita COVID, tim tetap standby monitoring 24 jam. Tim lapangan, kita juga bekali dengan semua surat tugas yang diperlukan, mulai dari surat sehat, surat dari Kominfo, surat dari BNPB, surat dari kepolisian, dan ada beberapa support juga dari pemerintah daerah. Jadi, tim skeleton, network surveillance, dan lain sebagainya itu semua sudah kita simulasikan kemarin untuk selalu bekerja dan berkoordinasi baik dari rumah maupun di lapangan dengan semua lembaga-lembaga terkait yang saya sebutkan sebelumnya. Oke, Ayu, mohon maaf tadi saya kelupaan ini. Silakan saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Gede. Oke, paparannya sangat detail sekali. Jadi tadi saya lihat beberapa pertanyaan dari teman-teman media udah masuk dan beberapa juga sudah terjawab dengan apa yang dijelaskan oleh Mas Gede. Jadi kita lanjut aja karena juga ada yang bertanya apa program Ramadan di 2020. Saya akan persilahkan Mas Faisal Farid selaku Head Mass Segment Monetization untuk memberikan paparannya. Silakan. Ya, makasih Mbak Ayu. Sebelumnya saya ngetes suaranya jelas ya? Jelas. Oke. Next slide, Mas. Oke. Semangat pagi rekan-rekan wartawan. Untuk Ramadan kali ini, XL menawarkan fitur Extra Unlimited Turbo yang memungkinkan pelanggan untuk mengakses aplikasi YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Line, dan Gojek tanpa batas kuota dan kecepatan. Fitur ini bisa diaktifkan di aplikasi MyXL dan bagi pelanggan non-XL yang ingin mencoba bisa membeli kartu perdana XL yang sudah dilengkapi dengan fitur Extra Unlimited Turbo melalui website kami di www.xl.co.id. Saat ini sedang berlaku promo gratis ongkir yang didukung oleh beberapa partner kami seperti Shopee, Tokopedia, dan Blibli.com. Next slide, Mas. XL juga menawarkan paket ekstra kuota Ramadan sahur dan ngabuburit yang memberikan akses unlimited ke semua aplikasi tanpa batas kecepatan di saat jam sahur atau mendekati jam buka puasa. Paket ini bisa diaktifkan juga melalui aplikasi MyXL dan nanti di launch awalnya kita akan ada promosi diskon harga hingga 50%. Demikian program Ramadan dari XL. Selanjutnya saya balik ke Mbak Ayu untuk paparan selanjutnya dari tim-tim yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Faisal. Singkat, jelas, padat sekali. Oke, kita lanjut mungkin ke next berikutnya adalah penjelasan program Ramadan dari prioritas dari Postpaid. Saya persilahkan kepada Mbak Lira selaku Group Head Premium dan Product Marketing untuk menyambung. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Selamat siang Bapak Ibu rekan media. Semoga dalam keadaan yang sehat selalu dan keluarga aman di rumah. Kita bisa langsung masuk ya ke program Ramadan 2020 dari XL Prioritas.
Bisa, ya next slide. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Ramadan tahun ini memang berbeda ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di mana kita semua ada di rumah. Maka dengan maksud untuk tidak mengurangi suasana Ramadan, maka Excel Prioritas akan memberikan beberapa program layanan yang mendukung pelanggan untuk bisa hikmat beribadah dan tetap produktif dari rumah. Jadi kita bisa lihat di sini sudah ada 2 key visual terbaru kita, terus sebar kebaikan selama Ramadan, dan kemudian ada bonus kuota data 9 GB. Detailnya ada di next slide berikutnya, silakan. Oke, jadi nanti kita sudah siapkan berbagai promo tergantung dari channel-channel pendaftarannya. Contohnya di Excel Center itu kita siapkan promo diskon 30% untuk pendaftaran plan My Prio yang dibundle dengan apps booster komplit kita. Nah, dan kalau di wilayah-wilayah tertentu, dalam hal ini di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, promo diskon 30% ini bahkan berlaku jika hanya membeli My Prio saja, dan itu promo berlaku hingga 12 bulan. Tambahan promo di bulan Ramadan adalah baru-baru ini kita meluncurkan fitur isi pulsa untuk layanan pasca bayar yang kita beri nama Prio Flex. Itu kalau isi pulsa 50.000 maka akan mendapatkan bonus kuota 5 GB. Kemudian di channel yang kedua adalah di channel website kita prioritas.excel.co.id dan di channel yang terbaru yang kita luncurkan yaitu WhatsApp Business. WhatsApp Business kita ini ada di nomor 0818 800055. Nah, jika pelanggan mendaftar lewat channel tersebut, maka sama ada promo diskon 30% dan tambahannya ada bonus 9 GB untuk 3 bulan, jadi 3 GB per bulan. Dan yang terakhir di aplikasi My Excel Postpaid, kita juga menyediakan diskon 15% untuk pembelian booster data dan voice dalam arti tambahan minutes untuk nelpon. Dan juga diskon 15% untuk upgrade plan jika ingin pindah ke plan yang lebih besar. Nah, di situ juga berlaku jika isi pulsa Prioflex minimal 50.000 tetap mendapat bonus 5 GB. Sekian dari Excel Prioritas. Mungkin kita langsung masuk ke berikutnya dari Aksis dengan rekan Randu. Silakan rekan Randu. Terima kasih rekan Lira. Kayak kita ya. Selamat pagi. Hari ini saya akan sharing sedikit tentang campaign Ramadan Aksis. Campaign Ramadan Aksis. Jadi tahun ini, next boleh. Jadi tahun ini Aksis agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena biasanya setiap tahun kita selalu mengedepankan kayak kita highlight-nya selalu produk, tapi seperti tadi yang dibilang sama Mbak Frinzi, menurut kita salah satu kebaikan yang bisa kita berikan untuk konsumen kita adalah berupa konten-konten yang kita buat khusus di Ramadan ini. Salah satunya sebenarnya hari ini kita punya live dari rumah sudah mulai. Kita bekerja sama Jux. Hari ini bintang tamunya adalah Randy Pandugo dan Sal Priadi. Kita juga punya ada kelas Aksis, itu adalah kita jalan ke kita kayak membuat seminar, webinar di beberapa kampus di Indonesia. Terus kita juga ada COVID 101 dan juga interaction activity kita di beberapa platform social media namanya Kompakin. Next, Mas. Nah, tapi di luar dari aktivitas digital yang kita lakukan, kita juga punya 3 produk. 3 produk sebenarnya tadi udah ada summary-nya disebutkan juga. Kita punya akses sahur dan beduk yang bisa dinikmati jam 00 sampai jam 6 pagi. Kita juga punya paket beduk
dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Dan juga yang terbaru sebenarnya yang di sebelah kanan adalah paket warnet. Jadi paket warnet ini mekanismenya baru karena biasanya kita hitungnya harian atau bulanan atau mingguan. Khusus untuk paket ini kita buatnya hitung-hitungannya jam-jaman. Jadi murah banget, sebenarnya harganya sangat terjangkau karena nggak sampai Rp500 sudah bisa menikmati kuota 1 giga selama 1 jam. Kurang lebih itu ada update dari Aksis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bianca dari Home. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Randu. Semangat pagi teman-teman media. Saya akan update tentang Excel Home. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Lira, Mbak Finzi, kalau memang Ramadan tahun ini sangat berbeda sekali ya, apalagi dengan adanya PSBB mengharuskan kita untuk jadi tetap lebih produktif, tapi juga tetap harus terhibur di rumah. Nah, tentu Excel Home Fiber jadi solusinya untuk bulan ini untuk menjangkau lebih banyak lagi keluarga Indonesia. Kita memperluas jaringan kita di Jabodetabek, khususnya untuk Jakarta nih kan sudah banyak sekali yang minta kapan Jakarta masuk. Untuk bulan ini Jakarta kita memperluas jaringan di Jakarta Utara, Selatan maupun Timur. Dan juga untuk bulan depan kita akan insya Allah menjangkau Bandung, Jawa Barat. Nah, untuk program unggulannya di Ramadan ini, untuk di digital kita selaras dengan kampanye terus sebar kebaikan, Excel Home ingin menghibur keluarga di rumah melalui Instagram Live dari Excel Home ID. Seperti minggu lalu kita ada konser dengan konser di rumah lebih baik. Minggu lalu kita dengan Afdan. Minggu ini kita ada dengan dokter, bisa konsultasi online. Dan untuk selama bulan Ramadan kita bekerja sama dengan content partner dari Excel Home seperti tayangan edukatif Muslim dari anak-anak dari Nusa, dari video.com maupun dari content partner kita Netflix. Nah, kita juga punya 2 program untuk yang belum berlangganan dengan Excel Home. Kita punya paket Ramadan Full Faidah dengan Excel Home. Dengan kecepatan hingga 100 Mbps, harga langganan bulanannya cuma 299.000. Tentu harga 299.000 ini sudah dibundle dengan Excel Home Entertainment Box agar bisa nonton tayangan lokal maupun kelas dunia. Juga harganya ini sudah termasuk dengan biaya sewa perangkat maupun instalasi. Nah, ini untuk yang belum langganan Excel Home. Next-nya untuk yang sudah berlangganan Excel Home, kita Excel Home punya Excel Home Super Booster. Nah, saat ini kan mungkin pelanggan mempunyai kebutuhan internetnya meningkat nih. Nah, Excel Home dengan Excel Home Super Booster-nya ini bisa memberikan solusi untuk upgrade kecepatan sesuai dengan durasi yang diinginkan oleh konsumen. Upgrade-nya bisa dengan sampai 1 GB per second, durasinya dari 1 minggu maupun 1 bulan. Nah, harganya cukup terjangkau, mulai dari Rp70.000. Kalau mau langganan langsung aja ke Excel Home Co ID atau hubungi customer service kami di 820. Bagaimana lebih baik dengan menerima super cepat dari Excel Home? Gitu aja dari Excel Home, Mbak Ayu. Saya kembalikan dengan Mbak Ayu. Oke, terima kasih Mbak Bianca. Nah, jadi teman-teman tadi seperti janji saya, semoga apa yang dipaparkan oleh rekan-rekan dari Excel cukup jelas. Nah, tapi kalau kurang jelas tetap dibuka untuk pertanyaannya. Nah, sekarang berarti kita masuk ke Q&A dulu kali ya. Kita akan bacain satu persatu. Mulai dari tadinya mau berdasarkan like yang terbanyak, tapi kayaknya supaya adil kita baca dari yang pertama aja ya. Oke. Yang awal ini masih tes. Tunggu sebentar. Oke, dari Cindy, dari Kata Data, pertanyaannya adalah, kami ingin bertanya bagaimana prediksi lonjakan traffic data internet Excel Axiata selama Ramadan hingga Lebaran tahun ini. Berapa persen prediksi kenaikannya, lalu layanan apa yang diprediksi paling banyak digunakan? Oke, tadi sebenarnya pertanyaannya sudah sempat terjawab di materinya Pak Gede ya. Tapi mungkin Pak Gede ada yang mau ditambahin, silakan. Oke, terima kasih yuk. Kalau biar lebih jelas ya. Jadi pada saat work from home ini sebenarnya kenaikan traffic rata-rata dibandingin dengan sebelumnya itu adalah 18%. Ya, 18% dari kenaikan rata-rata. Nah, kita prediksi kenaikan setelah bulan puasa sampai Ramadan adalah
15 sampai 20% dari tadi dari COVID tadi. Jadi COVID atau work from home itu membuat kenaikan rata-rata sekitar 18% dari sebelumnya, dari hari normal. Nah, sedangkan Lebaran ini kita prediksi sekitar 15 sampai 20% on top of work from home impact yang tadi saya sebutkan. Demikian yuk. Oke, terima kasih Mas Gede. Saya bacakan pertanyaan berikutnya ya. Dari Vidita, Republika. Mudik virtual itu bentuknya seperti apa ya? Terima kasih. Mungkin ini Mbak Frinzi bisa bantu jawab. Ada beberapa juga pertanyaan yang mirip nih. Oke, ya kedengeran ya, Ayu ya? Iya, kedengeran. Iya. Boleh kameranya mungkin ke Mbak Frinzi ya? Ya, siap. Oke, ya. Jadi yang namanya Excel Aksiata Mudik Virtual itu adalah sebuah program yang kita berikan kepada rekan-rekan di retail outlet, di mana mereka itu akan diberikan paket ekstra combo, regular dan juga basic unlimited turbo gitu. Di mana ini tuh diberikannya ke siapa? Itu diberikannya kepada retail outlet itu 2 piece. Dua ya. Jadi maksudnya satu untuk retail outletnya sendiri, yang satu lagi adalah untuk keluarga di tempat mudiknya itu gitu, di kota tempat mudiknya. Jadi artinya walaupun mereka tidak bisa mudik, tetapi tetap kedua belah pihak masih bisa melakukan silaturahmi virtual. Nah, itu yang kita sebut sebagai program Excel Aksiata Mudik Virtual. Seperti itu, mudah-mudahan menjawab ya. Iya, oke, terima kasih Mbak Frinzi. Nah, ini buat teman-teman, memang di sini kita belum mendetailkan secara khusus ya, apa saja yang dimaksud dengan mudik virtual, tapi secara umum tadi udah dijawab oleh Mbak Frinzi. Tapi tunggu aja nanti tanggal mainnya akan ada informasi lebih detail khusus mengenai mudik virtual untuk para frontliner itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Oke, Mas dari Boy Dakta. Izin bertanya tentang paket Ramadan yang bebas kuota ke aplikasi apa aja yang dimaksud? Mengingat dengan work from home, kuota kami cepat habis. Oke, mungkin ini dibantu sama Mas Faisal, bisa bantu jawab? Oke, ini relate dengan yang paket yang ekstra kuota Ramadannya ya, Mbak ya? Ini kayaknya paket Ramadan, betul? Yang bebas kuota aplikasi. Ya. Ya, kalau boleh saya jelasin secara detail. Jadi paket ekstra kuota Ramadan itu ada 2 macam, paket sahur dan paket buka. Paket yang sahur itu bisa dinikmati dari jam 3 sampai jam 5 pagi. Nah, akses yang diberikan adalah unlimited ke semua aplikasi. Jadi aplikasi apa aja bisa diakses secara gratis dengan paket ini gitu. Nah, yang kedua adalah paket yang ngabuburit. Ngabuburit itu waktunya sekitar jam 3 sore sampai jam 5 sore. Nah, di situ juga sama, akses unlimited ke semua aplikasi tanpa ada batasan kecepatan. Jadi aplikasinya apa aja Mbak ya, semua bisa dipakai. Ini kita harapkan nanti ya kita kan semua kan yang virtual ya sekarang, ngabuburit nggak bisa ketemu dan segala macam. Nah ini kita harapannya dengan paket ini bisa dipakai untuk aplikasi Zoom, Skype dan segala macam, atau WhatsApp, video call dan segala macam. Jadi silaturahmi itu tetap terjaga meskipun ada jarak gitu. Kira-kira gitu Mbak Ayu. Oke, semoga lebih jelas ya Mas Boy. Jadi hampir semua aplikasi lah ya bisa dipakai ya Mas Faisal ya? Iya benar. Oke. Next ini tadi mengenai kenaikan traffic data kayaknya udah dijawab. Lalu, dari Anonymous, pemerintah secara resmi melarang mudik, tetapi apakah Excel tetap melakukan optimalisasi jaringan menghadapi Ramadan dan Lebaran? Tadi kayaknya udah dijawab juga sama Pak Gede ya, optimalisasi jaringan tetap dilakukan. Tadi sudah ada 1.400 site yang dilakukan optimisasi dan akan menuju 4.000 lagi tambahan ya, Mas Gede, betul ya, begitu ya? Ya, yang kita lakukan optimisasi adalah sesuatu yang business as usual. Tadi 1.400 tadi itu bukan hanya optimisasi, tapi juga kita tambahkan kapasitas. Ada yang menambah bandwidth, ada yang nambah ganti RRU atau ganti baseband sehingga kapasitasnya lebih besar, powernya lebih besar. Ada juga yang mengganti antena sehingga coverage-nya bisa lebih luas. Jadi banyak yang kita lakukan terhadap site-site yang sudah kita punya.
Nah, on top of itu kita punya 4.000 lagi nih yang sedang kita kerjakan, mudah-mudahan bisa selesai dalam 2 atau 3 bulan, karena bukan hanya untuk Lebaran, tapi kita juga merasa bahwa biarpun nanti kita sudah normal, kebiasaan kita pasti sedikit banyak akan berubah. Orang yang selama ini ternyata kantor-kantor mengatakan bahwa harus ke kantor hari Senin sampai Jumat, saya yakin mungkin setelah work from home ini berhasil, bisa 1 hari minimal seminggu masih tetap di rumah. Ya kita tidak tahu ya, tapi yang jelas ada new normal yang kita lihat dan sangat-sangat penting bagi kita untuk mengantisipasi juga bukan hanya situasi COVID sekarang, tapi juga situasi setelah COVID, di mana perubahan perilaku itu saya yakin akan terjadi di cara kita bekerja, cara kita berjualan, cara kita beroperasi, pokoknya semua cara kita akan banyak berubah dan ketergantungan kita terhadap connectivity atau internet itu akan semakin besar. Demikian yuk. Iya, thank you Mas Gede. Oke, semoga menjawab ya teman-teman. Nah, ini juga ada pertanyaan yang sama. Selama penerapan work from home, apakah ada lonjakan pengguna XL? Oke, mungkin Faisal ya yang bisa jawab. Kameranya boleh di-on-in Mas Faisal? Biar nggak bosen teman-teman media ngeliatnya muka saya doang. Ke Mbak Ayu terus ya. Iya, terus terang seperti yang dibilang Pak Gede tadi udah ngasih sneak peek juga ya, kira-kira traffic memang banyak melonjak dan terutama aplikasi-aplikasi untuk yang streaming video seperti YouTube, Netflix, Instagram Live dan segala macam itu semua pada trafficnya pada naik. Dan dari sisi produk juga XL kebetulan kita juga lagi punya produk yang gacoan kita yaitu Extra Unlimited Turbo yang bisa ngasih benefit unlimited ke YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram secara unlimited tanpa batas kuota dan kecepatan Mbak Ayu. Jadi tentunya hal ini juga berkontribusi juga pada kenaikan traffic gitu. Seperti itu kira-kira. Oke, jadi seiring lah ya dengan kenaikan traffic, alhamdulillah ada peningkatan juga dari sisi pengguna. Oke, nah dari Anonymous nih, oke ini mirip sama pertanyaan yang sebelumnya udah dibaca. Coba sebentar, karena pertanyaannya ternyata banyak banget ini, saya baca dulu takut ada yang kelewat. Mudik virtual tadi udah, oke. Berapa besar peningkatan traffic data selama PSBB tadi sudah. Lonjakan pengguna tadi sudah. Oke, Anonymous mau tanya dong, berapa besar value dari pembagian gratis akses pendidikan yang 2 GB per hari? Terus berapa banyak pelanggan Excel yang mengakses free tersebut? Kemudian sampai berapa lama free internet tersebut akan dilakukan? Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, berapa besar value donasi yang diberikan Excel di COVID-19? Kemudian yang ketiga, berapa utilisasi jaringan Excel Axiata pasca work from home? Ini banyak banget pertanyaannya. Apakah akan ada rencana untuk meningkatkan kapasitas? Berapa besar kapasitas yang disediakan? Apakah ada kendala upgrade di residensial? Oke, satu-satu dulu ya. Mungkin dari sisi program yang free 2 GB per hari, mungkin nanti kalau dari sisi CSR dan value-nya nanti saya coba bantu jawab, tapi untuk programnya mungkin bisa dibantu sama Mas Faisal ya. Berapa banyak pelanggan yang mengakses mengakses free data tersebut ya? Ya, untuk tiap hari total dari XL, Axis, Postpaid dan pelanggan home dan juga enterprise itu kira-kira ada sekitar 150 ribuan yang meredeem dari MyXL benefit 2 GB-nya. Sementara benefit ini akan berlangsung promonya akan berlangsung sampai tanggal 30 April sementara dan kemungkinan akan diperpanjang melihat situasi dan kondisi terkini. Pemakaian dari pelanggan saat ini khusus untuk benefit 2 GB banyak dimaksimalkan ke aplikasi-aplikasi yang penunjang kerja, contohnya Microsoft dan segala macam, karena kita ngasih itu as part of 2 GB-nya. Jadi kita harapkan ini masih akan terus dimanfaatkan bagi pelanggan untuk bisa menunjang kelancaran bekerja dan belajar dari rumah. Kira-kira gitu Mbak Ayu. Oke,
Ini ditanya juga sampai kapan programnya, sampai 30 April ya, Mas Faisal ya? Ya, sampai 30 April. Dan bisa diperpanjang, Mbak Ayu. Oke, dan bisa diperpanjang. Nah, kemudian tadi ditanya berapa besar value dari akses gratis dan juga berapa besar value donasi yang diberikan Excel. Mungkin saya bantu jawab aja. Secara perusahaan kami komit sekali untuk membantu pencegahan penyebaran COVID-19. Bentuknya beragam sekali. Tadi di depan Mbak Frinzi juga sempat sampaikan, mulai dari yang kita berikan donasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, kemudian ada yang berupa APD, sampai dengan juga pemberian akses gratis untuk mendukung masyarakat bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Jadi secara total mungkin yang saya bisa sampaikan sudah lebih dari 100 miliar yang dikeluarkan oleh Excel Axiata untuk membantu masyarakat dalam melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 tersebut. Jadi ini komitmen yang bukan main-main. Jadi benar-benar serius Excel untuk membantu pemerintah dalam melakukan pencegahan COVID-19 tersebut. Nah, kemudian juga ada pertanyaan, berapa utilisasi jaringan Excel pasca work from home? Apakah ada rencana meningkatkan kapasitas? Tadi udah jawab ya. Kemudian, nah berapa besar kapasitas yang akan disediakan, Mas Gede? Mungkin, dan juga apakah ada kendala upgrade di area residensial? Tadi kan sempat disampaikan bahwa kita fokusnya beralih ya menuju ke residensial. Kameranya boleh di-on-in, Mas Gede? Udah. Oke. Oke. Kita tetap menjaga bahwa utilisasi kita dalam posisi yang aman, ya. Seperti tadi saya sampaikan, di core kita nambah sampai 100% capacity untuk memastikan bahwa tidak ada masalah di core. Jadi sampai akhir tahun, sampai pertengahan tahun depan pun harusnya core itu masih aman, ya. Dari sisi transport kita terus melakukan upgrade, terutama dengan fiber, sehingga kalau sudah di fiberkan sekarang sampai 5 tahun lagi kita masih tetap memakai pipa yang sama, paling cuma interface-nya aja yang kita bakal upgrade. Jadi dalam hal core maupun transport kita melakukan upgrade yang sangat signifikan sehingga kapasiti yang tersedia itu jauh di atas keperluan sekarang. Nah, kondisi di radio mungkin yang agak berbeda. Kondisi radio itu artinya yang benar-benar di BTS kita sesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah atau di masing-masing klaster. Kita sekarang punya utilisasi jaringan itu mungkin sekitar 50-60% di sebelum COVID, sehingga sekarang bisa dikatakan ya, mungkin sekitar 70 utilisasi kita, sehingga kita terus sekarang menambah, sehingga kita jaga utilisasi kita tuh biasanya di level 60-70%, karena kita anggap bahwa ada beberapa event yang kadang-kadang punya lonjakan yang lebih. Kita selalu jaga headroom sekitar 20-30% capacity spare untuk memastikan bahwa kita tetap punya waktu yang cukup jika ada lonjakan, ya. Nah, terus utilisasi kita seperti tadi sudah sampaikan mungkin sekitar sekitar 70% saat ini setelah COVID, dan makanya kita perlu nambah lagi 4.000-an lagi sehingga tetap kita maintain utilisasi itu sampai setelah Lebaran, dan kemudian kita lihat lagi karena program 2020 itu masih jalan sampai akhir tahun. Nah, terus kendala di project sekarang tentunya bukan hanya di residensial, tapi juga di beberapa lokasi, terutama beberapa lokasi di in-building atau di gedung-gedung, ya. Karena banyak gedung sekarang udah tutup, padahal banyak site kita, terutama site-site fiber kita, kadang-kadang kolektornya itu ada di gedung-gedung tersebut. Nah, ini tantangan sendiri, tapi kalau mengupgrade site, mengganti antena segala macam, kalau residensial, kita sekali lagi sudah dibekali dengan surat. Nah, surat itu kita bawa dan kita kasih ke RT, RW atau siapapun juga yang menjaga lokasi atau menjaga jalan, sehingga sampai saat ini syukur bahwa kita masih bisa bekerja dengan sekali lagi menunjukkan surat-surat tersebut, yang artinya masyarakat pun paham bahwa kita bekerja untuk memberi mereka koneksi internet atau kapasitas internet yang cukup. Ada beberapa tantangan di beberapa yang memang
yang memperlakukan PSBB, mungkin belum memperlakukan PSBB, tapi mereka secara wilayah mereka masing-masing mengambil tindakan yang berbeda-beda. Kita terus koordinasi dengan BNPB dalam hal ini sebagai gugus tugas terdepan, dan sampai saat ini masih bisa kita tanggulangi atau kita selesaikan tentunya dengan memastikan bahwa tim kita pun bekerja dengan SOP kesehatan yang ketat gitu. Kita juga tidak bisa gegabah, kita diberi izin tapi malah kita yang tidak melakukan SOP yang benar. Jadi both way harus jalan. SOP harus jalan, surat tugas harus clear, surat sehat juga tersedia, dan memang site yang mau kita kerjakan itu adalah sangat penting untuk mensupport pekerjaan atau pembelajaran dari rumah. Oke. Demikian yuk. Ya, oke. Mas Gede, ini ada satu lagi terkait dengan jaringan juga. Karena adanya krisis ekonomi akibat COVID ini, apakah Excel juga akan merevisit pembangunan infrastruktur BTS dan fiber optik di tahun ini? Jika ada, seberapa banyak? Oke. Yang kita lakukan bukan mengurangi, tapi justru malah kita menambah, mereprioritisasi program yang selama ini berjalan. Jadi kalau kita dibilang mengurangi, tidak. Kita sama sekali tidak mengurangi. Yang kita lakukan adalah berusaha dengan jumlah capex yang sama, kita melakukan prioritisasi terhadap daerah-daerah atau terhadap site-site atau terhadap proyek-proyek yang jauh lebih penting untuk saat ini. Seperti tadi saya sampaikan, karena adanya work from home, study from home, dan juga PSBB, dan juga himbauan dari pemerintah untuk tidak mudik, artinya selama ini seperti tadi saya sampaikan bahwa Jakarta, suburb Jakarta itu biasanya kalau udah untuk Lebaran biasanya kita tidak upgrade secara masif ya. Nah saat ini berbeda. Bekasi, Depok, Tangerang, justru itu, atau Bogor itu ya, justru itu yang jadi prioritas sekarang. Jadi yang kita lakukan adalah kita review plan kita di awal tahun, dan kita lihat perkembangan terakhir sekarang, dan melihat tren yang ke depan, seperti tadi saya sampaikan, bahwa ada new normal ini yang akan merubah semua kebiasaan kita berinternet, bekerja, beroperasi, berjualan, dan lain sebagainya. Sehingga yang kita lakukan adalah prioritasi bahwa yang tahun ini ternyata dari site yang kapasitinya rendah, trafficnya rendah, tahu-tahu setelah work from home kapasitasnya melonjak 100-200%, nah itu yang kita prioritaskan. Nah site yang tadinya kemungkinan kita prediksi melonjak traffic karena banyak orang mudik, tapi karena orang mudiknya menjadi cuma setengah malah kurang, nah itu kita coba tetap pertahankan dulu sampai tahun ini, mungkin kita akan review lagi tahun depan. Jadi kesimpulannya adalah kita tidak mengurangi, tapi kita melakukan prioritisasi, melakukan perubahan perubahan prioritas, perubahan mode of investment dari yang biasanya normal seperti tahun-tahun sebelumnya menjadi benar-benar prioritas ke mensupport work from home atau dampak COVID seperti saat ini. Demikian yuk. Oke, terima kasih Mas Gede. Nah ini juga tadi ada beberapa pertanyaan yang sama, tapi saya wakili dari pertanyaannya Larissa ya, dari Tempo. Seberapa kenaikan traffic berpengaruh terhadap revenue? Sebab Menkominfo bilang kenaikan traffic juga diikuti demand yang tinggi terhadap kualitas di wilayah residensial, serta keterjangkauan masyarakat yang daya belinya akan turun ke depannya. Oke, gimana Mas Gede, mungkin mau bantu jawab? Boleh. Oke, saya bisa. Saya dalam ini dapat mandat dari BOD untuk memastikan bahwa semua kapasiti yang diperlukan oleh masyarakat untuk tetap produktif, untuk tetap bisa belajar, dan untuk tetap bisa bersilaturahmi itu tetap harus dijaga dengan baik ya. Itu adalah fokus kita saat ini. Dan di samping itu juga saya yakin tadi dari Frinsi, dari teman-teman juga mendapat mandat yang sama bahwa Ramadan kali ini berbeda, dan kita pastikan bahwa semua orang, semua umat Muslim yang merayakan Lebaran, biarpun tidak pulang tetap merasakan silaturahmi biarpun atau online. Jadi kalau menurut saya selama ini kita rapat di manajemen kita selalu mengutamakan itu,
pertama tadi ngomongin buat safety about people, mendukung program pemerintah, memastikan pelanggan kita nyaman, memastikan kapasitas kita cukup, memastikan network kita juga berjalan dengan baik. Jadi kalau menurut saya dengan kita membuat program free 2 gigabit per hari, program-program banyak yang akan kita luncurkan, traffic pasti naik, tapi kalau menurut saya data dan lonjakan traffic data dan revenue itu tidak pernah linear dari dulu, apalagi sekarang pada saat COVID. Yang sekarang kita pastikan adalah bagaimana kita bisa mensupport dulu program pemerintah untuk menanggulangi COVID dan juga bagaimana memastikan customer kita tetap melakukan aktivitasnya. Dari soal revenue, kalau menurut saya sampai saat ini kita tidak melihat lonjakan revenue biarpun payload kita naik, karena itu tadi, karena banyak program-program yang kita berikan itu bersifat free dan juga untuk memastikan bahwa komunikasi antara pemerintah dan customer atau masyarakat itu tetap terjaga. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, oke, terima kasih Mas Gede. Jadi menekankan kembali memang teman-teman bahwa fokus utama kami untuk saat ini adalah memastikan layanan XL Axiata itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat dan bisa membantu masyarakat di saat bekerja dan beribadah dan juga belajar dari rumah. Jadi fokus utama adalah itu. Tentu kedepannya kami juga berharap traffic data ini juga tetap meningkat tinggi sejalan dengan kualitas yang juga terus ditingkatkan oleh tim dari Pak Gede. Nah, oke. Saya ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada yang bertanya soal investasi yang karena tadi apakah ada revisi CAPEX, kemudian juga berapa nilai investasi yang dialokasikan untuk jaringan di residensial. Kayaknya ini ke Pak Gede semua nih pertanyaannya. Dan juga bagaimana untuk memastikan latensi jaringan, kualitas jaringan. Kayaknya favorit pertanyaan teman-teman lebih ke arah jaringan karena memang sekarang jaringan menjadi kebutuhan utama masyarakat ya dalam bekerja dari rumah. Silakan Pak Gede. Oke, kalau soal nilai investasi seperti tadi saya sampaikan, sebenarnya ini adalah memanfaatkan investasi atau plan yang sama, hanya kita membuat prioritas yang berbeda sesuai dengan kapasitasnya. Jadi kalau menurut saya jumlah investasi itu hampir sama jawabannya dengan kita di akhir tahun, bahwa total CAPEX kita adalah 7 triliun dan itu yang kita tetap manfaatkan untuk menambah kapasitas COVID sekarang. Kalaupun misalnya sekali lagi saya bilang bahwa ada site-site atau ada daerah yang tadinya tujuan mudik sekarang karena mudiknya jadi cuma setengah malah kurang, nah itu mungkin kita tunda dulu. Jadi secara overall jumlah CAPEX yang kita spend itu tetap 7 triliun seperti komitmen kita di awal, dan juga itu sudah media semua sudah tahu ya, yuk ya, artinya sudah bukan sesuatu yang baru lagi gitu. Ada pertanyaan apa lagi tadi yuk selain itu investasi tadi? Investasi di residensial apakah khusus ataukah bisa dibuka jumlahnya? Enggak ya? Okay. Agak susah ya karena sekali lagi ini terintegrasi ya. Ini terintegrasi bahwa di Jakarta nambah sini enggak. Jadi kita tetap melihat dari minggu ke minggu, kita cuma prediksi bahwa ada sekitar 4.000 lagi dan kemungkinan setengahnya itu kita akan lakukan di bulan April dan Mei, setengahnya mungkin Juni atau Juli. Tapi kita terus melihat perkembangannya. Jadi tidak ada, dengan adanya COVID ini kita dituntut untuk melakukan review itu hampir tiap hari dan melihat bahwa ada site yang turun naik itu, sehingga dalam 1 minggu kita bisa sepakat bahwa oke, ini trennya naik, bukan hanya sesaat, sehingga investasi yang kita lakukan itu sangat-sangat efisien dan bisa lebih long term. Instead just event 1 hari langsung kita upgrade, ternyata besoknya nggak ada, seperti itu ya. Jadi data analitik, performance jaringan, kemudian forecast market, semua data itu kita kumpulkan sehingga kita bisa melihat priority baru setelah COVID maupun menjelang Lebaran dan setelah Lebaran. Jadi secara CAPEX itu terintegrasi, kita tidak bisa pisahkan residensial berapa segala macam. Demikian yuk. Ya, oke. Makasih Mas Gede.
Nah, ini mungkin pertanyaannya lebih ke tim Excel Home, mungkin nanti Mbak Bianca nih bisa bantu jawab. Tadi kan beberapa Mas Gede mengatakan bahwa fokus pengembangan atau peningkatan kapasitas jaringan beralih menjadi ke kawasan residensial. Nah, ini apakah jadinya akan mendukung, jadi fokus utamanya adalah ke layanan Excel Home, dan juga tadi ada yang bertanya, bagaimana cara mengaktifkan Super Booster? Nah, terus juga apakah Excel Home juga selama ini ada peningkatannya berapa banyak? Nah, mungkin Mbak Bianca bisa dibantu jawab. Mbak Bianca? Halo? Ya. Halo, sudah jelas kah? Okay. Sudah jelas. Ya, oh tadi masih di mute. Ya, silakan. Nah, Sorry. Mbak Bianca. Makasih Mbak Ayu. Oke, aku mungkin bisa jawab yang pertama tadi gimana caranya ngaktifin Super Booster ya. Caranya langsung telepon aja ke customer service kita di 820 atau kunjungin ke website Excel Home www.excelhome.co.id. Itu untuk nanti di situ akan ada keterangannya dari mau upgrade-nya berapa sama periode upgrade-nya berapa gitu. Pertanyaannya setelah Super Booster apa lagi Mbak? Terus tadi kan fokusnya dengan sekarang residensial menjadi fokusnya dari tim Pak Gede untuk membangun infrastruktur di sana. Jadi strateginya Excel Home juga akan lebih difokuskan atau gimana gitu? Ya, strateginya Excel Home memang kita merambah ke para pelanggan yang memang belum langganan, yang belum punya internet di rumah gitu. Jadi makanya kita kasih program si Ramadan Full Faidah ini. Jadi yang sebelumnya itu kita untuk 100 Mbps itu 349.000 sebulan. Nah, untuk khusus untuk Ramadan kita murahin ke 299 supaya bisa menjangkau lebih banyak lagi pelanggan gitu, Mbak. Oke, iya deh. Terima kasih. Nah, ini karena sudah 1 jam, lebih dari 1 jam, mungkin kita pilih satu pertanyaan terakhir aja ya untuk dijawab. Saya coba lihat pertanyaan yang belum terjawab. Nama jumlah pelanggan tadi udah. Oke, nah ini tadi ada banyak pertanyaan yang sama, tapi balik lagi ke Mas Gede. Karena tadi fokus fokus pengembangan jaringan beralih menjadi di residensial. Ini banyak teman-teman media yang dari luar Jakarta bertanya, apakah Excel akan tetap masih melakukan peningkatan kualitas jaringan di luar Jawa atau di luar Jakarta tepatnya, karena kan mudiknya sekarang dari rumah. Nah, apakah jadinya kita meninggalkan tuh area-area mudik dan dilakukan peningkatan kapasitas? Ini ada beberapa pertanyaan nih, seperti dari Sumatera, dari Sulawesi juga bertanya hal yang sama. Boleh Mas Gede mungkin mempertegas kembali? Oke, bisa dengar yuk? Oke, jadi yang kita lakukan adalah kita review kembali jalur-jalur mudik atau tempat mudik tersebut, dan bukan berarti kita meninggalkan atau kita tidak melakukan investasi. Pada saat kita melakukan planning untuk Lebaran, biasanya kita melihat daerah-daerah mana yang kapasitinya masih kurang, sehingga pada saat Lebaran perlu ditambahkan. Dalam 3 tahun terakhir, mulai dari 2017, 2018, 2019, kita akan terus membangun, malah jauh lebih banyak di luar Jawa maupun di Jawa. Jadi secara coverage dan secara capacity di hari yang biasa, daerah-daerah di luar Jawa tersebut atau di luar Jakarta tersebut sebenarnya masih cukup. Cuman memang kalau didatangi oleh orang Jakarta yang pulang kampung atau oleh orang kota yang pulang kampung, itu biasanya tidak cukup, terutama jika ada daerah-daerah baru yang seperti daerah-daerah wisata baru, pantai baru ditemukan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita hitung kembali, kalau misalnya dengan prediksi mudik cuma setengah atau kurang, kita masih bisa melihat bahwa ada beberapa daerah yang kita sebelumnya punya plan untuk upgrade, ternyata masih cukup. Ya. Nah, itu yang kita bisa bilang bahwa oke, kita bisa tunda. Tapi jika memang daerah tersebut ternyata justru sekarang sudah pada pulang kampung, baik ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ternyata membuat traffic naik, ya kita tetap lakukan. Jadi yang saya sampaikan adalah kita prioritaskan berdasarkan atas dana analitik yang kita punya, bukan lagi berdasarkan atas Jawa non-Jawa. Ya, jadi priority kita adalah berdasarkan data analitik. Kenapa saya tadi bilang Jakarta? Karena
karena sumber mudik yang paling besar kan di Jakarta, ya. Dan itu pun bukan di DKI Jakarta, seperti saya Bekasi misalnya, ya. Masa Bekasi tidak di-upgrade, misalnya seperti itu, ya. Jadi Bekasi, ya Tangerang, terus Tangsel terutama, ya, BSD. Orang BSD kan banyak mungkin pulang kampung. Nah, ternyata nggak pulang kampung. BSD ternyata sekarang malah penuh. Nah, itu kita upgrade. Bandung jangan salah, Cimahi juga banyak perantau misalnya. Pulang ke Tegal, pulang ke Cirebon, pulang kemana. Ternyata kalau nggak mudik itu pasti bakalan tetap penuh. Kita upgrade. Medan juga sama. Medan juga banyak pulang ke Jawa, pulang ke mana, Palembang, dan kota-kota besar seperti Lampung. Itu tetap kita pantau. 4.000 tadi saya lihat itu adalah nationwide, bukan hanya Jakarta tapi juga di daerah-daerah lain. Di samping 4.000 itu kita juga punya original plan 2020 yang diantaranya memang kita prioritaskan lebih rendah maupun lebih tinggi. Nah, yang tetap kita jalanin adalah ya itu tadi yang memang tetap menyasar ke sesuai dengan tren COVID itu naik, kapasitasnya atau naik demand-nya, ya, tetap kita lakukan upgrade-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi bukan Jawa non-Jawa, tapi mana kita lihat secara analitik perlu di-upgrade sesuai dengan kapasitas atau demand yang ada sekarang, itu yang kita prioritaskan. Oke, terima kasih Mas Gede. Semoga ini ya jawabannya menenangkan teman-teman. Jadi bukannya kita meninggalkan area-area tersebut tetap menjadi prioritas berdasarkan nanti data analitik, artinya kebutuhan pelanggan dan juga traffic pemakaiannya seperti apa. Jadi jika dirasa perlu kita akan tetap melakukan optimalisasi dan juga peningkatan kapasitas di sana. Oke, rekan-rekan media, karena memang ini waktu, saya mohon maaf apabila ada pertanyaan yang nggak semuanya sempat untuk dijawab. Tapi jangan khawatir, kita sudah mengirimkan press release ke semua teman-teman media, mohon dicek di grupnya. Di situ juga sudah selengkap mungkin kami cantumkan informasi yang disampaikan hari ini, tapi jika nanti masih ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi kami seperti biasa, insya Allah jawabannya akan kita berikan sesegera mungkin. Oke, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media, terima kasih atas pembicara yang sudah hadir, Pak Gede, Mbak Frinzi, Mbak Lira, Mas Faisal, Mbak Randu, Mbak Bianca, semuanya terima kasih banyak. Semoga informasi yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, stay safe, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam.